sebagai wakil dari pemuda, saya turut senang sekali beliau bisa hadir dan juga nantinya tentu akan berbicara terkait dengan bagaimana pemuda berperan aktif dalam mewujudkan visi Indonesia 2045. Saya kira ini sangat pas untuk nanti disampaikan oleh Mas Hahaye sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, yaitu Ketua Umum termuda saat ini yang ada di Indonesia. Silakan Mas Hahaye untuk memberikan paparannya terkait dengan bagaimana nanti pemuda Indonesia berperan dalam 2045. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah memberikan kita kesehatan dan kebersamaan untuk menghadiri forum yang baik ini. Atas nama pribadi dan tentunya keluarga besar Partai Demokrat, saya mengucapkan terima kasih kepada DCSC, Developing Country Studies Center, Asia, yang mengundang saya untuk berbagi pandangan tentang visi Indonesia Emas 2045, tantangan pandemi, dan juga dunia yang berubah. Secara khusus saya ingin menggarisbawahi nanti pentingnya membangun daya tahan dan daya saing bangsa, serta peran generasi muda untuk menjawab itu semua. Saya sendiri sangat passionate dengan tema besar ini. Bahkan sejak saya masih sebagai perwira militer, di tahun 2012-2013, saya sudah turut aktif mengkampanyekan visi Indonesia Emas 2045, tentu dengan segala peluang dan tantangannya. Setiap bangsa pasti ingin menjadi bangsa yang besar dan unggul. Setiap bangsa juga pasti ingin menjadi pemenang dalam persaingan global. Oleh karena itu, Indonesia Emas merupakan cita-cita lintas generasi yang harus senantiasa disemai dan yang paling penting tentu harus bisa kita wujudkan bersama. Banyak definisi tentang Indonesia Emas 2045. Bagi saya, Indonesia Emas jika Indonesia benar-benar aman dan damai, adil dan sejahtera serta maju dan mendunia. Sebenarnya, kondisi ideal seperti itu tidak akan banyak diperdebatkan. Sekarang mari kita fokus pada pertanyaan kunci. Bisakah kita mewujudkan itu semua di tahun 2045? Satu abad sejak kemerdekaan bangsa. Jawaban cepat dan optimisnya, tentu kita bisa. Tapi, kita harus tahu bahwa tidak ada jaminan pasti atau rumus ajaibnya. Jika membaca sejarah dunia, tadi Mas Zainal Budiono sudah sedikit mengupasnya. Ini juga seperti yang saya sampaikan minggu lalu ketika diundang oleh CSIS untuk menyampaikan pidato kebangsaan, mewakili generasi muda dan juga saya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat berbicara tentang masa depan kita semua Indonesia Emas 2045. Sekaligus saya menggunakan sejumlah ilustrasi. Dan kini sedikit saya ulangi bahwa Amerika Serikat, the only superpower in the world, ternyata di usianya yang ke-100 masih jauh dari kata emas. Di era 1870-an, bangsa itu masih berupaya bangkit dari kehancuran pasca Civil War, perang saudara yang sangat luar biasa, dahsyat, antara negara-negara bagian utara dan selatan. Sedangkan di kawasan kita, di Asia, Korea Selatan, pasca perang saudara dengan Korea Utara di tahun 1950-an, berhasil melakukan lompatan-lompatan besar. Hanya dalam kurun waktu 5 dekade, Korea Selatan menjelma sebagai salah satu negara maju yang disegani. Dari mulai militernya, ekonominya, teknologinya, hingga kekasan budayanya yang berhasil diekspor ke berbagai penjuru dunia. Saya lihat cukup banyak anak muda di sini, peserta webinar Merdeka, tentu tidak asing dengan K-pop, drakor, juga kuliner khas Korea. Produk-produk berkelas dunia juga kita gunakan sehari-hari. Dari mulai gadget kita, smartphone kita, AC, mesin cuci, sampai dengan kendaraan. Banyak produk unggulan dari Korea Selatan. Nah kembali, bisakah kemudian Indonesia melakukan lompatan serupa, transformasi serupa dengan Korea Selatan tersebut? Kalau targetnya tidak bergeser,
Artinya kita punya waktu sekitar 24 tahun lagi. Bukan waktu yang panjang dalam ukuran sejarah bangsa. Tetapi seharusnya Indonesia bisa. Seharusnya kita optimistis. Where there is will, there is way. Apalagi jika kita menyadari bahwa kita punya berbagai kapasitas dan potensi untuk mewujudkan Indonesia emas di tahun 2045. Pertama, dari aspek yang bersifat intangible. Indonesia memiliki DNA pejuang. Darah pejuang mengalir di tubuh bangsa kita. Dengan segala keterbatasan senjata dan sumber daya, para pejuang kemerdekaan kita berhasil mengusir penjajah dari bumi pertiwi. Dalam perjalanan selanjutnya, Indonesia juga berhasil selamat dari berbagai ujian kebangsaan dan krisis besar, baik yang mengancam kedaulatan dan keutuhan NKRI, maupun yang menggoyahkan sendi-sendi politik, ekonomi, dan sosial dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bukan hanya lulus ujian, tapi kita sebagai bangsa dapat terus melakukan koreksi diri, juga perubahan-perubahan yang mendasar. Sedangkan dari aspek yang bersifat tangible, kita bersyukur karena Indonesia adalah negara yang memiliki banyak keunggulan. Paling tidak di kawasan Asia Tenggara, Indonesia merupakan negara dengan luas wilayah, kekayaan sumber daya alam, dan jumlah populasi terbesar. Bahkan, jumlah penduduk kita terbesar keempat di dunia. Terlebih ketika banyak negara di dunia mengalami demographic decline and aging population. Indonesia saat ini justru sedang menuju masa puncak demografinya, demographic dividend, di tahun 2030-an, di mana hampir 70% penduduk kita akan berusia produktif. Namun, semua keunggulan komparatif itu sifatnya sementara. Tidak juga bisa langsung dikonversi menjadi keunggulan kompetitif bangsa. Kita tahu, kekayaan alam kita sifatnya tak terbatas. Bumi kita juga makin sesak, panas, dan di sana-sini semakin banyak terjadi kerusakan ekosistem yang mengganggu keseimbangan alam. Sedangkan jumlah populasi yang besar justru menghadirkan tantangan dan permasalahannya tersendiri. Jika kita tidak mampu mengelola dan mempersiapkannya dengan baik sebagai motor pembangunan bangsa. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, pada tataran yang lebih luas, dunia kita juga terus berubah dengan cepat di abad 21 ini. Sekitar 6 tahun yang lalu, saya membaca sebuah buku berjudul Leadership 2030 yang memproyeksikan 6 megatrends atau 6 tren perubahan besar di dunia yang patut kita uji dan antisipasi bersama. Di antaranya adalah Globalization 2.0, di mana akan terjadi perubahan dan pergeseran kekuatan ekonomi dunia dari Amerika Serikat dan Eropa, negara-negara maju barat, ke Tiongkok dan sejumlah developing and emerging markets lainnya di Asia, termasuk Indonesia. Perubahan geopolitik ini juga patut untuk kita cermati dan kita antisipasi bersama. Sedangkan tren lainnya adalah environmental crisis, di mana akibat bertambahnya penduduk bumi akan terjadi kelangkaan sumber daya alam yang berpotensi pada terjadinya gesekan, bahkan konflik antar bangsa dalam memperebutkan sumber-sumber energi tak terbarukan, juga sumber pangan dan air bersih. Diperburuk dengan dampak dari global warming and climate change. Selain krisis bumi dan lingkungan hidup, masyarakat dunia juga dipaksa untuk dapat terus beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu cepat dan dramatis, khususnya di bidang informasi dan komunikasi, serta kemajuan dalam nanoteknologi dan bioteknologi. Sebenarnya, pada setiap masa, selalu hadir pemimpin-pemimpin visioner dan para ahli futurology yang mencoba membaca tren perubahan dan kemajuan dunia, beserta segala peluang dan tantangannya. Suatu pekerjaan yang tidak mudah dan sederhana. Tapi menurut saya, banyak yang bersifat common sense. Prinsipnya sangat logis, bahwa kompetisi di abad 21 ini dijamin menjadi semakin sengit dan kompleks. Namun, jika sukses beradaptasi, maka sebenarnya banyak peluang bagi bangsa-bangsa di dunia, termasuk kita, termasuk Indonesia, untuk melakukan lompatan-lompatan transformasi menjadi bangsa yang maju, makmur, dan sejahtera dengan peradaban yang tinggi. Sebaliknya, jika kita tidak siap, gagal beradaptasi,
dan tidak mampu mengikuti perkembangan zaman, maka bersiaplah kita menjadi penonton, menjadi pecundang, bahkan di negeri kita sendiri. Yang konstan hanyalah perubahan. The only constant is change. Yang pasti adalah ketidakpastian. The only thing that is certain is the uncertainty of our future. Kita tentu bersyukur pada tahun 2008, hanya satu dekade pasca krisis multidimensi dan reformasi nasional, Indonesia masuk ke dalam klub elit G20, beranggotakan 20 negara dengan ekonomi terbesar di dunia. Sejak saat itu sebenarnya, banyak lembaga internasional termasuk World Bank, Goldman Sachs, and PricewaterhouseCoopers yang memprediksi Indonesia di tahun 2045 akan masuk ke tataran 10 besar, bahkan 5 besar ekonomi dunia, dibarengi dengan tingkat kesejahteraan rakyat yang jauh semakin baik dibandingkan kondisi saat ini. Tentu, itu semua merupakan prediksi yang menggembirakan, but nothing should be taken for granted. Untuk mewujudkannya dibutuhkan kerja keras dan terpenuhinya prasyarat-prasyarat fundamental lainnya. Di antaranya, ekonomi kita harus bisa tumbuh secara positif di sekitar angka 6% setiap tahunnya. Sedangkan kita tahu, untuk bisa menjaga pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dibutuhkan iklim yang sehat dan ekosistem pembangunan yang kondusif. Di saat kita sibuk untuk terus berbenah, dan di saat kita terus berupaya untuk membangun negeri, pandemi COVID-19 menghantam kita semua. Pandemi global ini benar-benar menjadi disrupsi dahsyat di abad 21 yang tidak terbayangkan sebelumnya. Semua bangsa di dunia gagap menghadapi ini. Karena memang tidak banyak pemimpin, ahli futurologi, dan lembaga-lembaga dunia yang mampu memprediksinya jauh-jauh hari. Juga tidak banyak buku rujukan tentang masa depan termasuk yang saya baca tadi, yang menyatakan bahwa pandemi global menjadi salah satu megatrend serius yang harus kita antisipasi bersama. Itu mengapa? Sebenarnya sejak awal pandemi COVID-19 masuk ke Indonesia tahun lalu, kita, termasuk kami Partai Demokrat, tidak pernah menyalahkan negara. Namun tentu wajar, setelah berjalan selama sekitar 1,5 tahun, kita semua berharap pemerintah bisa semakin menghadirkan progres yang signifikan, perbaikan yang benar-benar bisa dirasakan oleh rakyat. Semua elemen bangsa dan seluruh warga negara memiliki kewajiban dan hak yang sama untuk berkontribusi dan menjadi bagian dari solusi, termasuk dengan menyampaikan pandangan, masukan, dan kritik yang konstruktif. Ini negeri kita sendiri. Kalau bukan kita, lalu siapa lagi? Semoga para pemimpin, pemerintah, baik pusat maupun daerah, para wakil rakyat, dan segenap stakeholder utama dalam penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi rakyat ini sudi dan sabar untuk mendengarkan suara hati rakyat yang kini hidupnya sangat sulit. Karena agenda kepentingan kita sama, yaitu kita ingin pemerintah sukses, rakyat selamat, dan negara segera bangkit dari krisis. Pasca gelombang kedua pandemi, memang kita merasakan kondisinya sedikit membaik. Jumlah yang terpapar menurun. Namun, angka kematian akibat COVID sebenarnya masih cukup tinggi setiap harinya. Tidak ada yang lebih berharga dari nyawa manusia. Oleh karena itu, kita dukung penuh segala upaya pemerintah, termasuk realokasi dan refocusing APBN, untuk bisa meningkatkan kapasitas rumah sakit beserta segala fasilitas penunjangnya, memperkuat tenaga kesehatan sebagai pejuang terdepan, serta mempercepat vaksinasi nasional. Selain ancaman terhadap kesehatan publik, ekonomi rakyat juga sangat tertekan. Kontraksi terjadi selama 4 kuartal berturut-turut, dari kuartal 2 tahun 2020 sampai dengan kuartal pertama tahun ini. Di sisi lain, utang negara juga terus membengkak hingga lebih dari 6.500 triliun rupiah. Angka tersebut sudah melampaui 40% rasio utang pemerintah terhadap PDB. Kendati kita melihat ekonomi tumbuh 7,07% di kuartal 2 tahun 2021 ini, namun pertumbuhan itu belum dirasakan langsung oleh rakyat. Daya beli rakyat dan konsumsi rumah tangga juga masih lesu. Angka pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan yang tinggi juga masih menjadi tantangan terbesar kita saat ini. Sedangkan sektor UMKM, usaha mikro kecil menengah, yang merupakan rumah bagi 90% tenaga kerja kita, dan selama ini menjadi katup penyelamat ekonomi nasional, juga masih sangat terpukul di sisi penjualannya.
Negara harus hadir untuk bisa menolong dan menyediakan jaring pengaman sosial bagi masyarakat miskin dan kurang mampu. Mereka yang sangat terdampak akibat kebijakan pembatasan sosial berskala besar, juga PPKM darurat. Dan yang sering belum bisa kita hitung secara pasti, dampak buruk dari pandemi adalah kualitas generasi penerus bangsa kita. Anak-anak kita harus menjalankan pendidikan jarak jauh, padahal kita tahu puluhan juta warga tidak memiliki akses terhadap internet dan perangkat digital yang memadai. Tidak perlu jauh-jauh melihat saudara-saudara kita yang berada di pedalaman dan di perbatasan, di pulau-pulau terluar. Kita yang di sekitar ibu kota juga seringkali tidak memiliki akses internet yang stabil dan memadai. Oleh karena itu, ini semua harus menjadi perhatian kita untuk meyakinkan generasi penerus kita tidak kehilangan masa depannya. Saudara-saudara sekalian yang saya cintai dan banggakan, semua itu merupakan realitas hari ini. Pandemi COVID-19 telah membuat kita setback sekian tahun ke belakang. Oleh karena itu, mari kita bersatu padu untuk melawan pandemi dan memulihkan ekonomi. Bersatu padu dalam tujuan, bukan berarti seragam dalam pemikiran. Kesatuan komando dalam menghadapi krisis besar memang dibutuhkan, tapi bukan berarti demokrasi tidak diberikan jalan. Dalam kondisi segenting apapun, suara kritis rakyat, termasuk pers dan civil society, tidak boleh dibungkam, karena mekanisme checks and balances tetap mutlak dijalankan. Justru sebaliknya, semua komponen bangsa harus dilibatkan dan diberdayakan. Berbeda pendapat itu adalah keniscayaan, selagi tujuan dan cara menyampaikannya baik dan konstitusional. Mengapa tidak diberikan ruang dan kesempatan? Demokrasi janganlah dilihat sebagai penghambat dalam pemulihan negeri dari krisis. Demokrasi yang sehat justru bisa menjadi katalis yang diperlukan. Demokrasi yang sehat dan kebebasan yang bertanggung jawab tentu jauh dari praktik-praktik yang mengabaikan nilai-nilai kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan. Oleh karena itu, mari kita lawan eksploitasi politik uang, money politics, politik identitas, identity politics, serta politik hoax dan fitnah, post-truth politics yang semakin menjadi-jadi di era yang serba digital dewasa ini. Semua itu hanya akan menghancurkan kerukunan dan persatuan yang telah kita rawat dan perjuangkan selama ini. Harganya terlalu mahal. Saudara-saudara sekalian, kita sepakat dengan tagline Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh yang diusung dalam memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia ke-76 tahun ini. Sebuah tema yang relevan di tengah-tengah situasi pandemi. Menurut saya, ada dua komponen utama yang harus dibangun agar spirit tersebut tidak sekedar menjadi slogan, tapi benar-benar dapat dimanifestasikan. Pertama, kita harus memiliki daya tahan bangsa, national resiliency, yang kuat dalam menghadapi krisis ganda saat ini. Seperti halnya dalam melawan virus dan penyakit apapun, dibutuhkan imunitas atau daya tahan tubuh yang prima. Musuh bersama kita hari ini bukan penjajah tentu, tapi pandemi COVID-19. Dan untuk bisa mengalahkannya, kita harus memiliki kesadaran kolektif untuk bisa membangun kepedulian dan solidaritas kemanusiaan, serta bersatu dalam semangat saling melengkapi dan menguatkan. Solidarity and unity merupakan ingredient utama bagi terbentuknya daya tahan bangsa. Mari lupakan semua perbedaan identitas di antara kita. Karena memang pandemi COVID-19 tidak mengenal batas dan perbedaan-perbedaan itu. Kita semua harus bersatu karena kita semua bisa menjadi korban dan karena kita semua harus selamat dan bangkit dari keterpurukan ekonomi yang berkepanjangan. Imperatif kedua, yaitu daya saing bangsa. Kita berdoa dan berikhtiar untuk bisa segera keluar dari krisis ini. Tapi setelah itu, kita harus kembali fokus pada tujuan besar bersama kita, yaitu mewujudkan Indonesia Emas 2045. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa cita-cita besar ini merupakan pekerjaan dan tanggung jawab lintas generasi. Dibutuhkan kepemimpinan yang visioner, kepemimpinan yang mempersatukan, juga kepemimpinan yang mampu melipat gandakan segala kapasitas dan potensi yang dimiliki oleh bangsa ini, terutama sumber daya manusianya.
Peningkatan kualitas SDM menjadi kunci keberhasilan dalam membangun daya saing bangsa. Bonus demografi tidak berarti apa-apa tanpa bonus kualitas. Belajar dari sejumlah negara maju di dunia, ternyata pembangunan aspek manusia melalui pendidikan, pelayanan kesehatan, dan peningkatan kesejahteraan yang berkeadilan jauh lebih bernilai dibandingkan dengan pembangunan serba benda semata. Manusia yang cerdas, berkarakter, dan berintegritas terbukti mampu menjadi game changer, menjadi history maker bagi sebuah bangsa, bahkan yang serba terbatas sumber daya alamnya. Untuk bisa memiliki keunggulan kompetitif dan pada akhirnya bisa memenangkan persaingan global dalam rezim Industrial Revolution 4.0 dan Society 5.0 dewasa ini, kita harus benar-benar serius membekali dan mempersiapkan generasi muda kita dengan berbagai keterampilan yang relevan di abad ke-21 ini. Di antaranya, learning skills untuk terus dapat berpikir kritis, mengembangkan kreativitas dan inovasi, serta mampu bersinergi dan berkolaborasi. Selain itu, dibutuhkan literacy skills untuk menguasai teknologi informasi dan komunikasi. Dan yang terakhir, life skills, terutama yang terkait dengan kompetensi kepemimpinan yang adaptif, yang penuh inisiatif, serta mampu mendayagunakan semua keunggulan yang kita miliki tadi. Akhirnya, saya ingin mengajak kita semua, terutama generasi muda Indonesia, untuk membuktikan diri bahwa kita bisa keluar dari krisis hari ini. Buktikan bahwa muda adalah kekuatan, kekuatan dalam pemikiran dan tindakan. Buktikan bahwa muda punya waktu, punya energi, dan punya keberanian. Keberanian untuk mengoreksi status quo dan keluar dari zona nyaman. Buktikan bahwa dengan daya tahan dan daya saing bangsa, kita bisa menjawab peluang dan tantangan zaman, melakukan perubahan-perubahan dan lompatan-lompatan besar untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Indonesia yang kita cita-citakan bersama. Indonesia yang benar-benar aman dan damai, adil dan sejahtera, serta maju dan mendunia. Insya Allah kita bisa. Terima kasih atas perhatiannya. Bersama kita kuat, bersatu kita bangkit. Tuhan bersama kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam sesi tanya jawab yang pertama, kami sudah mencatat dan memilih beberapa orang atau peserta yang memiliki peminatan untuk bertanya secara langsung kepada narasumber-narasumber yang hadir. Yang pertama, kami persilakan kesempatan ini untuk diberikan kepada Pak Bawono Kumoro yang merupakan analis politik di CSC Asia dan juga menjadi peneliti di Habibie Center untuk kemudian memberikan pertanyaannya. Silakan Mas Bawono. Nanti kami masih ada 3 penanya yang sudah kami pilih lainnya. Silakan Mas, ingin ditujukan kepada siapa? Pertama-tama terima kasih kepada Mas Agus Harimurti Yudhoyono atas kesediaannya hadir sebagai narasumber dalam webinar kali ini. Kepada Ibu Siti Zuhro, Ibu Wiwi, senior saya, dulu pernah bersama-sama di Habibie Center, Ibu. Kemudian Ibu Afiliani, juga pengamat ekonomi yang sangat disegani di Indonesia. Saya tidak akan berpanjang untuk mengajukan pertanyaan, karena tadi sudah banyak di-highlight oleh Pak Erlangga Hartarto dan juga Pak Mas Agus Harimurti Yudhoyono. Memang pandemi COVID-19 ini adalah sebuah, bisa dibilang sebuah ujian, hantaman yang memporak-porandakan seluruh hal-hal yang sudah dipersiapkan oleh negara-negara di dunia di abad 21. Termasuk Indonesia ketika 24 tahun mendatang akan berusia 100 tahun dan sudah memiliki visi Indonesia 2045, tapi kemudian pada 2020 dan 2021 ini dihantam oleh pandemi COVID-19. Tentu negara-negara di dunia termasuk Indonesia yang tadi disampaikan oleh Mas Agus Harimurti Yudhoyono perlu memiliki ketangguhan, resilience, daya tahan untuk bagaimana beradaptasi, kemudian men-set ulang, mempersiapkan diri secara matang untuk menghadapi cita-cita besar masing-masing negara. Dalam konteks Indonesia adalah visi Indonesia 2045. Pertanyaan yang ingin saya sampaikan adalah
bagaimana peran yang harus dimainkan oleh institusi-institusi demokrasi kita, termasuk partai politik terutama, di mana Mas Agus Harimurti Yudhoyono berada di sana, Pak Erlangga Hartarto berada di sana, memimpin sebuah partai politik besar, memimpin Partai Demokrat, memimpin Partai Golkar. Apa peranan dari institusi-institusi demokrasi, terutama partai politik, dalam menghadirkan national resilience tadi, ketangguhan tadi, daya tahan tadi, agar bangsa ini bisa survive, bisa tetap pada visi besarnya Indonesia 2045, tidak bergeser sedikit pun, sejengkal pun, dalam untuk mewujudkan 100 tahun Indonesia merdeka. Bonus demografinya yang baik, cita-cita masuk ke 5 besar negara dengan ekonomi dunia terbesar terwujud, dan sebagainya. Mungkin itu pertanyaan Mbak Maria yang saya ajukan kepada Mas Agus Harimurti Yudhoyono. Nanti mungkin juga bisa ditambahkan oleh Ibu Siti Zuhro bagaimana peran yang harus dimainkan idealnya oleh institusi-institusi demokrasi seperti partai politik tadi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Bawono Kumoro. Kami sudah tangkap pertanyaannya, kami akan tampung terlebih dahulu. Kemudian kami akan persilakan terlebih dahulu bagi penanya berikutnya. Sudah kami pilih adalah Pak Alfiandri, dosen Universitas Maritim Raja Ali Haji Kepulauan Riau. Silakan Mas Alfiandri untuk memberikan pertanyaannya kepada Mas Ahaye mungkin, atau nanti akan kami tampung dulu pertanyaan yang diberikan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin barangkali video saya belum bisa terlihat ya. Saya tadi sudah coba. Tidak masalah, Mas. Oke. Baik, mungkin barangkali saya ingin langsung menanyakan kepada Mas Agus Harimurti terkait tentang bagaimana existing condition Indonesia hari ini pasca kita diterpa badai yang luar biasa, yang unpredictable, ini bisa terjadi diakibatkan oleh badai pandemi COVID. Dulu sudah terlalu banyak ya skenario-skenario yang dibangun untuk bisa mewujudkan Indonesia maju, Indonesia hebat, dan Indonesia unggul. Namun pada kenyataannya ada beberapa yang tidak diperkirakan yang masuk dalam sebuah catatan strategis yang harus diperhitungkan. Nah, mungkin barangkali pada kondisi yang saya sebut dengan VUCA era ya, volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity yang terjadi pada kondisi dewasa sekarang ini, bagi kami yang mungkin barangkali yang berada di perbatasan, terutama yang kami adalah beranda Indonesia yang berhadapan dengan negara-negara maju di seberang negeri ini ya, ada di Singapura dan Malaysia, tentu pukulan telak bagi masyarakat yang ada di perbatasan. Nah, mungkin barangkali menjadi sebuah pertanyaan kami kepada Mas Agus, tentu harus punya pola sistem dinamik untuk bisa keluar dari persoalan kebangsaan, menghadapi yang dicita-citakan, yang digadang-gadangkan dengan konsep Indonesia Emas 2045. Terus yang kedua, tentu perlu upaya dengan membangun sistem skenario planning yang baik. Karena bagaimanapun ini harus bisa menjadi breakthrough atau terobosan penting dan cerdas ketika mungkin barangkali perlu bukan hanya bicara tentang kesehatan, ekonomi, dan kesejahteraan, tapi lebih daripada itu. Saya mungkin barangkali mempunyai opsi bagaimana membangun sebuah revolusi peradaban pasca pandemi COVID. Karena gini, kita tadi disampaikan oleh Mas Agus adalah revolusi di Korea pasca perang saudara, dan Korea keluar dari namanya persoalan kesejahteraan, ekonomi, dan pembangunan. Mungkin barangkali menjadi sebuah harapan kita, mungkin ada sebuah pertanyaan yang tegas dan jelas oleh Mas Agus Harimurti dan mungkin Ibu Siti Zuhro dan Ibu Afiliani, bagaimana membangun sebuah skenario ketika kita menghadapi yang namanya pandemi COVID, terus ada bangunan kelompok yang terorganisir, semacam rekonsolidasi untuk bersama-sama memikirkan masa depan bangsa untuk keluar dari persoalan yang namanya skenario yang di luar sesuatu yang tidak pernah kita duga, termasuk pandemi COVID yang tidak pernah kita sangka-sangka, unpredictable, tapi dia nyata di depan mata kita, dan kita harus keluar dari masalah kebangsaan yang kita hadapi hari ini dan menghadapi 2045 dengan cita-cita yang sangat luar biasa, dengan skenario-skenario yang utuh. Mungkin barangkali itu tanggapan dan pertanyaan saya kepada Mas Agus Harimurti dan Ibu Siti Zuhro dan Ibu Afiliani, nanti bisa kita breakdown dalam sebuah diskusi yang mendalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Alfiandri. Pertanyaannya tadi ada 2 pertanyaan dan kami akan tampung terlebih dahulu. Sekali lagi, masih ada 2 penanya yang kami sudah pilih terlebih dahulu. Tadi adalah
yang berikutnya. Kami persilakan kepada Mas Faras Fadilsyah, mahasiswa Universitas Al-Azhar Indonesia, ini perwakilan dari pemuda tentu saja. Silakan Mas, pertanyaan yang ingin diajukan seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas ya suara saya. Terima kasih kepada panitia yang sudah memberikan kesempatan kepada saya mewakili mahasiswa pemuda ya. Tadi kalau sebelumnya dua tadi kakak anda saya, dosen-dosen izinkan saya dari pemuda. Ada tadi pidato dari Mas AHY yang saya coba tarik kesimpulan, ada kata teknologi dan pemuda. Nah, memang teknologi dan pemuda ini kebetulan saya juga adalah salah satu founder startup teknologi yang memang sedang concern menumbuhkan itu. Di 2045 memang seharusnya itu mencapai sebuah titik digitalisasi di dunia, dan pandemi adalah mempercepat ini, di mana sekarang pandemi semuanya mendigitalisasi. Nah, saya mungkin mau nanya kepada Mas AHY tentang bagaimana menanggapi ini, langkah-langkah apa yang Mas AHY punya gambaran langkah apa dalam kurun waktu 5-10 tahun ke depan untuk mencapai 2045 untuk membangkitkan ekonomi digital melalui startup, khususnya memberikan stimulus ekonomi pendanaan bagi startup pegiat-pegiat teknologi, khususnya anak-anak muda. Karena memang startup ini seperti UMKM ya. Cuma kalau UMKM sekarang punya BPR ya, nah startup ini bingung larinya kemana. Karena startup ini sifatnya kan dia data, nggak punya yang dianggunkan. Nah mungkin saya ingin bertanya lebih konkret seperti itu kepada Mas AHY. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Fadilsyah. Kemudian yang terakhir ada Mbak Yumna Nabila Adi, merupakan mahasiswa UGM Yogyakarta. Ini juga perwakilan dari pemuda. Mungkin silakan langsung saja Mbak Yumna, apa yang kemudian ingin ditanyakan kepada narasumber kita hari ini. Terima kasih atas kesempatan bertanyanya. Saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Yumna Nabila Adi, saya mahasiswi S1 dari program studi akuntansi di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Kali ini saya ingin mengajukan pertanyaan untuk Mas AHY. Pertanyaannya singkat saja. Sebagaimana yang telah kita ketahui, bonus demografi pada tahun 2045 diharapkan menjadi batu loncatan negara Indonesia untuk berpotensi menjadi 5 besar negara di dunia dengan ekonomi terbesar. Nah, sebagai mahasiswa, tentunya saya memiliki aware serta benar-benar tentu karena pada tahun 2045, saya dan teman-teman dari generasi saya lah yang akan menjadi orang-orang yang mengisi serta berperan penting ya dalam perekonomian Indonesia pada masa itu. Nah, untuk menghadapi hal tersebut, kira-kira langkah serta persiapan apa saja yang bisa saya dan teman-teman lakukan untuk menghadapi potensi yang besar tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Yumna dan juga 3 penanya lainnya. Nampaknya ini Mas AHY kebanjiran pertanyaan, Mas. Ada semua dari 4-4-nya ini ada menyebut Mas AHY tolong dijawab seperti itu. Baik, mungkin karena memang ini mayoritas adalah pemuda ya Mas ya, yang kemudian ingin bertanya juga kepada pemuda, tapi yang sudah memiliki hasil, yang sudah saat ini juga duduk sebagai Ketua Partai Demokrat, kemudian melalui berbagai hal. Pertanyaan yang tadi kami garis bawahi, yang pertama dari Mas Bawono Kumoro, terkait dengan posisi Mas AHY sebagai Ketua Partai Politik. Apa Mas sebetulnya peran dari partai politik sebagai institusi demokrasi tentu saja, untuk menghadirkan national resilience? Silakan dijawab terlebih dahulu Mas, dan kemudian nanti akan kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Terima kasih Mbak Maria. Mas Bawono Kumoro ya tadi yang mengajukan pertanyaan pertama. Terima kasih. Pertanyaannya kritis dan sangat relevan. Saya juga harus selalu mengingatkan diri dan tentunya jajaran pimpinan, segenap pengurus, dan seluruh kader Partai Demokrat untuk menjadi bagian dari solusi. Dan tentu ini berlaku sama, harapan yang sama dengan semua elemen bangsa. Karena kita tahu pasca reformasi, praktis pilar demokrasi di Indonesia itu sangat ditentukan oleh seberapa kokoh partai politik untuk membangun kesadaran dirinya
mempersiapkan sumber daya manusia terbaik. Karena pada akhirnya dalam rezim pemilu langsung oleh rakyat, tentu yang paling memiliki tanggung jawab secara moral untuk bisa mempersiapkan calon-calon pemimpin bangsa, baik itu di tataran eksekutif, di tingkat nasional, provinsi, kabupaten kota, maupun mempersiapkan wakil-wakil rakyat juga di semua tingkatan, menjadi tanggung jawab sekali lagi partai politik. Oleh karena itu, tentu kami memiliki kewajiban untuk bisa menjadi bagian penting dari upaya membangun daya tahan bangsa. Daya tahan, sekali lagi saya katakan, merupakan kombinasi dari kesadaran kita sebagai bangsa untuk membangun solidaritas kemanusiaan, kepedulian. Bagi kita yang memiliki cukup banyak kelebihan misalnya, lihatlah sekitar kita. Banyak saudara-saudara kita yang membutuhkan pertolongan, bantuan, karena mereka memang hidup dalam berbagai kesulitan. Sebelum pandemi saja, 40% masyarakat kita terkategori miskin dan tidak mampu. Dan ingat, berbicara masyarakat yang tidak mampu, cukup tebal juga sebetulnya lapisan yang dikatakan nearly poor, yang hampir miskin, yang dengan tekanan tertentu, termasuk hantaman pandemi COVID ini, termasuk akibat PPKM darurat, itu mereka bisa segera drop masuk ke dalam jurang kemiskinan. Artinya, jumlah penduduk miskin bertambah. Dan ini tentu sangat berpengaruh terhadap daya tahan kita sebagai bangsa. Karena dalam setiap kemiskinan, pasti di baliknya ada permasalahan-permasalahan sosial. Ada masalah ketimpangan yang lagi-lagi juga bisa berimplikasi terhadap stabilitas politik dan keamanan nasional. Jadi penting sekali peran partai politik, termasuk berbagai lembaga civil society. Saya senang tadi Mas Bawono mengatakan juga banyak sebetulnya institusi demokrasi yang juga memiliki kepentingan yang sama, bukan hanya partai politik. Partai politik itu tentu juga membutuhkan masukan-masukan, membutuhkan pengawasan, dan kita juga membuka ruang untuk bekerja sama, sinergi dan kolaborasi. Karena saya yakin dalam menghadapi krisis semacam ini, hanya dengan sinergi dan kolaborasi yang baik kita bisa menghadapinya bersama. Jadi tentu pertama, melalui pembangunan sumber daya manusia yang memiliki mentalitas yang kuat, memiliki disiplin, memiliki kesadaran bahwa setiap orang punya peran. Setiap kita menggunakan masker, artinya kita melindungi diri dan orang di sekitar kita. Dari mulai yang paling sederhana, baru berbicara keluarganya bagaimana, membangun daya tahan keluarga, membangun daya tahan lingkungan sekitar terdekat, lingkungan kantor dan lain-lain. Ini juga semakin menguatkan kita as a community, as a society yang memang membutuhkan solidaritas dan kebersamaan di antara kita. Yang kedua, melalui penguatan demokrasi. Begini, mungkin ada yang beranggapan apa hubungannya sih pandemi, penyelamatan ekonomi dengan demokrasi? Buat apa bicara demokrasi di masa pandemi? Sudahlah, ikuti saja semua yang dikehendaki oleh negara, kemudian diharapkan bisa segera keluar dari krisis. Tunggu dulu. Sebetulnya demokrasi itu adalah pilihan kita sendiri. Ingat, 1998, reformasi nasional. Kita sebagai bangsa memilih demokrasi sebagai jalan, sebagai sistem yang kita tahu tidak sempurna, banyak sekali cacat dan celahnya, tetapi jika dijalankan dengan baik dan bertanggung jawab, demokrasi lebih baik dibandingkan sistem-sistem lainnya di dunia. Oleh karena itu, kita bangun suasana dan iklim demokrasi yang sehat, selalu ada proses checks and balances, memberikan masukan, memberikan kritik, itu adalah sebuah cara yang baik dan sehat bagi kita sebagai anak bangsa untuk terus berkontribusi dan memberikan solusi. Pemerintah harus mendengarkan rakyatnya. Begitu pula sebaliknya, rakyat harus patuh terhadap pemimpinnya jika itu memang kebijakan-kebijakan yang dilahirkan untuk kebaikan rakyat semua. Dan yang terakhir, tentu kami juga secara intensif ingin terus menjadi jembatan
dalam kolaborasi dengan berbagai stakeholders lainnya. Karena berbicara daya tahan tentu juga sesuatu yang harus diikhtiarkan bersama. Tidak mungkin hanya berdiri sendiri, oleh karena itu kami ingin selalu menjadi bagian dari jembatan komunikasi dan kolaborasi yang baik dengan yang lain. Demikian jawaban saya terhadap pertanyaan Mas Bawono tadi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Mas Agus. Terima kasih Mas Ahy. Tadi ada beberapa yang di-highlight bahwa nantinya Partai Demokrat sebagai institusi demokrasi ya Mas, akan menyalurkan aspirasi masyarakat lebih kencang dan berkomitmen untuk bersinergi dan sebagai tambahan ya. Tapi ada pertanyaan lain Mas. Sebentar. Mas Ahy tadi. Boleh tambahan sedikit. Itu juga mengapa Partai Demokrat berupaya untuk dengan keterbatasan yang kita miliki, tetapi untuk menunjukkan kepedulian dan keinginan kita untuk berbagi, membantu masyarakat yang terdampak COVID dan tentunya tenaga kesehatan kita. Terima kasih. Amin. Baik, nanti kita sama-sama tagih janji ya Mas Ahy ya untuk Partai Demokrat dari komitmen sinergi dan kolaborasinya dan juga menyalurkan aspirasi masyarakat. Untuk pertanyaan pertama tadi sudah terjawab oleh Mas Ahy dengan luar biasa baik. Dan kemudian ini ada pertanyaan berikutnya dari Mas Alfiandri. Mungkin nanti jawabannya singkat saja Mas. Ini terkait dengan perbatasan sebagai beranda Indonesia. Ini penting sekali Mas. Nampaknya bagaimana nanti skenario atau planning ke depan apa yang bisa Mas Ahy bagi terkait dengan perbatasan Indonesia. Iya. Mbak Maria, mungkin bisa dibacakan tiga-tiganya biar nanti Mas Ahy bisa langsung gitu. Karena waktu juga. Baik. Ya. Baik Mas, itu tadi untuk pertanyaan berikutnya. Kemudian kami juga masih ada pertanyaan tadi mengenai teknologi dan pemuda. Pandemi menjadi titik digitalisasi. Nanti seperti apa 5-10 tahun ke depan untuk membangkitkan ekonomi digital atau startup ini Mas yang lagi digandrungi oleh para pemuda Indonesia. Dan kemudian tadi dari Mbak Yubna, persiapan apa yang harus dilakukan pemuda Indonesia untuk nanti berpartisipasi dalam Indonesia Emas 2045. Silakan Mas Ahy. Mungkin agak dipersingkat Pak. Ya. Terima kasih. Pertanyaan kedua tadi dari Bung Alfiandri dari Umrah Universitas Maritim Raja Ali Haji. Kebetulan saya pernah diundang menjadi pembicara di Kepri ketika itu, dan tadi bertanya tentang VUCA, volatility, uncertainty, complexity, dan juga ambiguity. Inilah dunia kita. VUCA itu menjadi realitas bahwa setiap saat kita harus mengetahui di mana kita berada sambil terus berupaya untuk memprediksi masa depan kita. Tidak mudah. Dalam apa yang saya sampaikan tadi di awal, saya mengatakan memprediksi masa depan itu tidak mudah. Jangankan berbicara 24 tahun ke depan. 2 tahun yang lalu, kita semua tidak pernah menyangka akan datang pandemi sedahsyat ini. Jadi sebetulnya bukan saya katakan tidak perlu kita melakukan prediksi jangka panjang, tetapi memang tidak mudah. Oleh karena itu benar, menjadi adaptif adalah kata kunci. Terobosan-terobosan inovasi yang tadi disampaikan oleh Bung Alfiandri itu ada sesuatu yang penting. Sekarang kita memang harus terus sekali lagi bersinergi karena setiap bagian itu memiliki keunggulan dan kelemahannya masing-masing. Bersama-sama kita untuk melakukan prediksi-prediksi tadi terkait skenario-skenario masa depan. Mudah-mudahan dengan semakin kita melengkapi segala informasi yang kita miliki hari ini, terus diperbaharui, maka kita bisa memiliki gambaran yang lebih pasti. Tapi bersiap-siaplah kita untuk beradaptasi menghadapi perubahan dan disrupsi di abad 21 ini. Sekarang pertanyaan yang ketiga, Bung Fadil Syah, mahasiswa Al-Azhar, tadi berbicara tentang teknologi dan pemuda. Benar, berbicara tantangan dan ujian, pasti di baliknya ada peluang. Termasuk masa pandemi ini, ternyata karena semua harus bekerja dan berusaha dari rumah saja, kita menjaga jarak, maka kita harus menggunakan teknologi informasi dan komunikasi secara optimal. Ini yang mempercepat proses digitalisasi di berbagai negara dunia, termasuk Indonesia. Tapi ingat, walaupun kita melihat tren itu, bahwa gap antara yang melek dan sudah sangat advance menggunakan teknologi informasi dan komunikasi tadi, juga cukup besar gapnya dengan mereka yang masih belum terbiasa. Nah, kita tahu misalnya, para pelaku UMKM, belum semuanya, masih banyak sekali, masih puluhan juta yang tidak memiliki kemampuan untuk bermigrasi dari traditional transaction of business ya menjadi e-commerce, menjadi digital atau online business.
ini perlu penguatan, perlu pendampingan, dan juga edukasi yang dilakukan oleh pemerintah. Startup kita juga harus terus tumbuh. Mudah-mudahan semakin banyak yang masuk ke dalam kategori unicorn, kebanggaan kita. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana startup yang baru tumbuh ini tidak mati suri, tidak mati sebelum berkembang dan besar. Itulah sekali lagi negara dan pemerintah harus hadir untuk bisa memberikan bantuan-bantuan yang dibutuhkan, termasuk menciptakan inkubator bagi startup. Ada pendanaan, investasi, memberikan jaring atau network bisnis di dalam dan luar negeri, termasuk dengan dukungan kebijakan yang pro terhadap pengembangan startup. Harus bersinergi, mudah-mudahan menjadi startup yang berkelas dunia yang pada akhirnya menjadi unicorn, kebanggaan kita semua. Terakhir, Mbak Yuma Nabila, mahasiswi UGM, bertanya bagaimana nanti generasi mahasiswa-mahasiswi hari ini. Saya duga usianya sekitar 19 atau 20 tahun. Berarti tahun 2045, insya Allah kita usia panjang. Maka usia Mbak siapa tadi, Yumna tadi adalah 43 atau 44 tahun. 43 tahun berarti seusia saya sekarang. Jadi saya berdoakan semoga generasi hari ini juga terus mempersiapkan diri dengan baik, dengan kemampuan kognitif, karakter yang unggul, kepemimpinan, dan semua itu menjadikan generasi yang unggul siap menghadapi tantangan dan peluang di tahun 2045. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Sukses kepada CDSC dan juga webinar Merdeka ini. Semoga generasi muda Indonesia khususnya senantiasa memiliki semangat yang tinggi untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.